Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama kami di Zaman Channel. Semoga di kesempatan kali ini pemirsa para subscriber diberikan kemudahan dalam segala hal kebaikan. Amin 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 ya robbal alamin. Karir militer Soeharto. Pada tanggal 1 Juni tahun 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombong, serta resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komandan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan ex-KNI LKL. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Panglima Besar Sudirman bahwa Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke markas divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel, tanggal 1 Maret tahun 1953. Pada tanggal 3 Juni tahun 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro. Pada tanggal 1 Januari tahun 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Lembaran hitam juga sempat mewarnai perjalanan kemiliterannya. Ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa pemecatan pada tanggal 17 Oktober tahun 1959 tersebut akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Atas saran Jenderal Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus CSSK AD, Sekolah Staf dan Komando AD, di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal pada tanggal 1 Januari tahun 1960. Kemudian, dia diangkat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara 1 Caduan, Cadangan Umum AD,
yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudat, Komando Pertahanan AD. Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Yugoslavia, Paris, Perancis, dan Bonn, Jerman Barat. Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal, tanggal 1 Januari tahun 1962, dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, hingga 1965. Sekitar setahun kemudian, tepatnya tanggal 2 Januari tahun 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Kemudian ia diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Mayor Jenderal Soeharto lalu dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan ormas-ormasnya. Ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, untuk mengimbangi G30S yang berkecamuk pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober tahun 1965, Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30S PKI. Jangan lupa di-share, subscribe, like, and comment. Semoga kedepannya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.